Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Ruang Belajar dan Rekreasi ya. Kemarin sudah saya contohkan, yaitu rancangan RA berupa wordnya, apa di dalamnya ada apa aja. Dan sekarang saya akan mencontohkan PPT-nya, yaitu PPT yang nantinya akan diseminarkan. Nah, ada apa aja di dalamnya? Nah, jadi yang kemarin saya mengangkat judul optimalisasi penggunaan media pembelajaran puzzle dan pohon ilmu siswa kelas 3 SDN 1 Bandung Harjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Oke, ini ya teman-teman. Saya adalah Latsar Cepanas golongan 3, angkatan 38, BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Jadi nanti teman-teman apakah sama apa tidak, kalau kemungkinan yang di Jawa Tengah itu kemungkinan sama formatnya. Kalau mungkin memang di Jogja atau yang lainnya, saya belum tahu pastinya. Tapi inilah format dari Provinsi Jawa Tengah gitu. Oke, ini adalah slide pertama. Jadi kemarin yang diinformasikan ke kami sebagai peserta, PPT itu tidak usah banyak-banyak. Karena waktu presentasi itu kita cuman dikasih waktu 10 menit. Jadi waktu 10 menit itu kita maksimalkan dengan sebaik mungkin sehingga apa yang kita sampaikan nanti kita bisa disampaikan dengan baik dan tidak tergesa-gesa karena ada durasi yang dibatasi. Oke, inilah adalah halaman pertama, yaitu tentang ada judul, ada identitas. Ini juga saya kasih foto sehingga nanti biar lebih enak. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini yang slide kedua. Slide kedua ini adalah saya kasih tentang profil singkat sekolah atau organisasi. Profilnya seperti apa. Nah, kalau di sini punya saya yaitu tentang berdirinya SD, alamat SD. Terus biasanya juga ada koordinatnya seperti itu. Tapi punya saya ini cuman saya kasih tahun berdirinya, alamat, serta SD inti dari seluruh SD yang ada di desa kami gitu. Ini adalah slide kedua. Kemudian slide yang berikutnya adalah visi misi. Nah, jadi visi misi ini juga penting untuk sampaikan karena nanti visi misi ini ada kaitannya pada metrik. Nah, jadi di metrik itu nanti ada visi misi, maka di awal slide ini atau di awal PPT ini juga ada visi misi sekolah. Ini visi misinya. Setelah saya akan menampilkan visi misi, maka ada isu atau identifikasi isu. Jadi identifikasi isu ini ada 5 ya, ada 5 yang kemarin kita pada waktu sinkronus itu kita juga ada 5, suruh nyari sehingga sudah saya temukan 5. Nah, selanjutnya setelah ada identifikasi isu, maka kita analisis, yaitu di slide berikutnya. Nah, jadi di slide berikutnya ini kita menggunakan analisis isu dengan APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Kemudian juga ada peringkat. Peringkatnya ini bentuknya Romawi. Nah, terkadang ada bentuknya angka dan lain-lain, maka kalau di APKL ini bentuknya Romawi. Kemudian juga penskoran ini juga pada kisaran 1 sampai 5. Sampai 5 ya. Jadi APKL ini apa? Yaitu isu yang sedang terjadi, problematik adalah
merupakan masalah yang mendesak, kelayakan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kelayakan adalah logis, pantas, atau realitas yang ada di instansi kita bekerja kayak gitu. Nah, ini adalah isu yang ada di SD 1 Bandung Harjo tempat saya bekerja. Oke, kemudian setelah saya analisis isu ya, maka saya analisis lagi, yaitu saya kecilkan lagi menjadi analisis isu prioritas dengan USG. Nah, di sini. Jadi yang tadinya isu yang tadi itu ada 5, sekarang isu USG ini kita pilih menjadi skala prioritas, yaitu ada 3. Sama total USG-nya juga menggunakan angka, yaitu isu yang pertama 15, isu yang kedua 12, dan isu yang ketiga adalah 9. Dan peringkatnya sama juga menggunakan Romawi. Nah, gitu. Keterangannya adalah urgensi, terus S itu adalah seriousness, dan G adalah growth. Kemudian setelah, ya mohon maaf ya, ini karena saya loncat ya. Setelah saya menganalisa isu ini dengan USG, maka saya pilih satu isu yang menjadi prioritas. Sehingga dengan saya pilih isu ini yang menjadi prioritas, saya carikan solusi atau gagasan pemecah isu. Nah, ini saya tayangkan. Jadi gagasan pemecah isu ini itu saya ada 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, itu pasti teman-teman. Kemudian menyusun media pembelajaran puzzle pecahan dengan memanfaatkan barang bekas ya. Karena saya juga ngajar tematik, di situ ada matematika, di situ ada bahasa Indonesia dan lain-lain, maka saya akan ngajar tematik. Kemudian menyusun media pembelajaran pohon ilmu, karena juga medianya juga ada puzzle dan ada pohon ilmu. Kemudian setelah menyusun media itu selesai, jadi saya melaksanakan pembelajaran tematik menggunakan media pembelajaran puzzle dan pohon ilmu ini ya teman-teman. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran, nah ini juga melaksanakan evaluasi pembelajaran secara online ya, karena tempat saya juga juga sama dengan tempat yang lainnya, masih pandemi. Jadi saya pun harus berhati-hati karena pembelajaran di sini itu menggunakan pembelajaran luring, home visit, kita bagi beberapa kelompok, tapi evaluasinya menggunakan Google Form, jadi bisa dari rumah sehingga nanti pada waktu pada waktu luring itu tidak terlalu lama teman-teman. Nah, setelah melaksanakan evaluasi pembelajaran, nah maka saya mengevaluasinya, pelaksanaan programnya. Nah, jadi di atas yang kelima ini adalah evaluasi pembelajaran, kalau di bawah ini adalah evaluasi pelaksanaan programnya. Efektif nggak sih kayak gitu? Kemudian ini sudah masuk di slide berikutnya, yaitu menjelaskan tentang kegiatan 1. Nah, ini sebetulnya penjabaran dari metrik. Jadi di PPT ini saya ringkas sehingga dalam mempresentasikan pada waktu seminar RA jadi lebih efektif dan efisien kayak gitu. Jadi di sini ada kegiatan 1, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dan bahan ajar. Jadi di sini saya juga menjelaskan tahapan kegiatannya. Ada melakukan literasi, terus kemudian ada menyusun draft RPP dan bahan ajar, ada berdiskusi dengan guru atau teman sejawat, terus kemudian di sini berkonsultasi dengan mentor. Nah, ini ya tergantung kita dalam membuat kegiatan ini satunya. Kemudian setelah ada tahapan kegiatan, maka juga di sini ada output. Nah, output kegiatan tiap-tiap item ini. Jadi misalkan yang pertama adalah terkumpulnya materi,
terus kemudian tersusunnya draft RPP, terus kemudian di sini ada didapatnya kritik dan saran. Terus ada di sini kalau berkonsultasi maka outputnya adalah disetujuinya RPP dan bahan ajar. Nah, ini. Kemudian kontribusi terhadap visi misi. Nah, jadi di sini sesuai dengan visi misi, terus di sini misi keberapa? Nah, kalau di saya ini adalah ada misi ke-1 dan ke-4. Nah, penguatan nilainya apa? Nah, ini bisa kita lihat integritas dan tanpa pamrih. Kemudian setelah ada penguatan nilainya lah, rencana pelaksanaannya itu kapan? Maka harus dijelaskan di sini, yaitu kalau saya di kegiatan 1 ini yaitu tanggal 10 sampai dengan 27 Mei. Itu adalah kegiatan 1. Kemudian di kegiatan 2 yaitu menyusun media pembelajaran, puzzle pecahan dengan memanfaatkan barang bekal. Sama di sini. Ada tahapan kegiatan, ada output, ada kontribusi, ada penguatan nilai dan rencana pelaksanaan sama. Ini adalah kegiatan 2. Kemudian kegiatan 3, nah ini menyusun media juga menggunakan pohon ilmu dengan memanfaatkan lingkungan. Jadi di sini kegiatan 3 sama dengan konsepnya sama sebetulnya, tapi isinya berbeda. Itu. Inilah kegiatan 4-nya. Ini kegiatan 5. Nah, kalau 5 ini adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran menggunakan Google Form. Ada sama, ada tahapan kegiatannya, output, kontribusi, penguatan nilai, dan rencana pelaksanaan. Ini adalah kegiatan 6, yaitu punya kegiatan saya yang terakhir, yaitu mengevaluasi pelaksanaan program, apakah ini efektif betul, apa bagaimana, maka saya harus mengevaluasi dengan mentor. Nah ini di sini yang saya tekanin. Di sini adalah melaporkan kepada mentor tentang pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dan menerima kritikan dan saran dari mentor. Nah, di sini. Dan ini yang saya lupa tadi menyampaikan. Di sini juga tiap-tiap kegiatan ini harus ada anekanya. Nah, di sini misalkan ini etika publiknya, kemudian nasionalisme, akuntabilitas. Di sini tiap-tiap kegiatan harus ada nilai aneka. Nah, jadi setelah ada tiap kegiatan ada anekanya, maka di sini kita kaitkan tiap agenda 3 itu kita kaitkan, yaitu agenda 3 yaitu WOG. Ya, gitu keterkaitannya. Nah, ini slide terakhir yaitu ada apa namanya narasumber atau penguji, ada apa namanya coach yang membimbing saya pada waktu penyusunan RA dan mentor di sini. Nah, itu teman-teman apa namanya PPT dalam penyampaian seminar RA aktualisasi. Tapi ini enggak menjadi pasti ya teman-teman. Ada kalanya berbeda format atau berbeda dengan yang lainnya, itu enggak masalah. Yang penting saya mengasih gambaran aja. Kemudian apa namanya yang saya tekanin di sini dalam menyampaikan PPT itu tidak usah terlalu banyak, yang penting apa kayak gitu. Pada waktu penguji itu yang ditanya itu tidak PPT-nya, tapi ditanya itu RA-nya. Jadi teman-teman harus mengeprint RA dulu sebelum seminar aktualisasi. Biasa ditanya halaman ini kayak gitu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan nanti di kolom deskripsi saya kasih nomor WA saya. Apakah nanti butuh file ini bisa minta, nanti saya kirim via WA gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.